perkenalkan nama saya Sonia Andrini Saputri dari Universitas Nasional Pasim Bandung. Oke, untuk kali ini saya perwakilan dari kelompok 4 ya, dari kelompok 4 etika profesi. Ya, untuk kali ini saya ditemani rekan-rekan saya yang terdiri dari untuk pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang etos kerja dalam Islam. Apa sih etos kerja dalam Islam? Sekilas tentang etos kerja dalam Islam, yang mana etos kerja dalam Islam itu erat kaitannya dengan motivasi atau semangat kerja, yang mana motivasi atau semangat kerja tersebut tidak hanya dilandaskan untuk mencari duit gitu, nggak cuma sekedar duit yang dicari, tapi gimana sih caranya kerja kita itu bisa dapat pahala dari Allah gitu, bernilai ibadah di hadapan Allah, karena gitu ya, sesuai dengan tujuan manusia diciptakan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi gimana ya, tentang etos kerja dalam Islam ya erat kaitannya dengan ibadah gitu. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelasin sama rekan saya tentang pengertian dan definisi apa sih etos kerja dalam Islam. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi etos kerja. Etos di sini berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos di sini terbentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Jadi pengertian etos kerja di sini adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi etos kerja Islami. Nah, jadi etos kerja Islami di sini ialah karakter atau kebiasaan manusia dalam bekerja yang berdasarkan oleh akidah atau keyakinan dan didasarkan pada Al-Quran dan juga Sunnah. Manusia bekerja bukan hanya motif mencari kehidupan dunia, namun bekerja merupakan perintah dari agama. Dan selanjutnya tentang karakteristik akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosi Afriliani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik etos kerja Islam. Yang pertama itu, kerja berlandaskan nilai beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kerja juga ibadah, jadi kita harus dilandasi dengan beribadah dan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kerja dilandasi ilmu. Segala sesuatu juga harus dilandasi ilmu, begitupun bekerja agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, kerja dengan meneladani sifat-sifat ilahi serta mengikuti petunjuk-petunjuknya. Nah, semua juga sudah diatur, sudah ada petunjuk-petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita seorang muslim, jadi kita bekerja tinggal mengikuti aturan-aturannya, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Saya Sonia Andrini Saputri, saya akan ngebahas tentang prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam. Yang pertama, al-salah, yaitu baik dan bermanfaat. Yaitu ketika kita melakukan pekerjaan harus sebaik mungkin, sebaik-baiknya, dan untuk bermanfaat atau ya menghasilkan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk orang sekitar kita. Prinsip yang kedua yaitu al-itqon, yang artinya apa? Yang artinya kemantapan atau perfectness gitu, yang mana ketika kita bekerja itu harus sungguh-sungguh, teliti, tekun, hampir mendekati kata sempurna. Prinsip yang ketiga yaitu al-ihsan, yaitu melakukan pekerjaan yang terbaik dan lebih baik lagi. Jadi selalu ada perbaikan untuk setiap harinya. Oke, untuk selanjutnya ada prinsip al-mujahadah, yang artinya kerja keras dan optimal. Yang mana ketika kita melakukan pekerjaan itu harus
kerja keras pantang menyerah gitu ya, sampai menghasilkan hasil yang optimal atau maksimal. Untuk prinsip selanjutnya yaitu tanafus dan ta'awun, yang artinya apa? Berkompetensi dan tolong menolong, yaitu ketika kita melakukan pekerjaan gitu ya, dilakukan dengan bekerja sama dengan orang lain gitu ya, yang mana untuk memberikan kebaikan untuk diri sendiri dan kebaikan untuk orang lain atau kebaikan bersama. Prinsip yang terakhir yaitu mencermati nilai waktu, yang mana artinya adalah ketika seorang melakukan pekerjaan harus bisa mengatur waktu sebaik-baiknya. Nah, begitulah penjelasan dari prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam. Saya Irma Apriliani. Di sini saya akan membacakan tentang contoh kasus dari pelanggaran etos kerja dalam Islam, yaitu tentang korupsi dana EKTP. Kasusnya adalah sebagai berikut. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat Tipikor, Jakarta pada Kamis 29 Maret, jaksa menilai Setia Novanto memiliki peran penting dalam skandal korupsi yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Dia dituding melakukan korupsi bersama 9 orang lainnya. Maka dari itu, jaksa menuntut majelis hakim untuk menyatakan Setia Novanto bersalah dalam perkara korupsi KTP elektronik dan menjatuhkan hukuman kurungan selama 16 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, yang apabila tidak dibayar, diganti kurungan selama 6 tahun. Jaksa menuntut pula hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar 7,3 US dollar yang dikurangi oleh uang yang sudah dikembalikan terdakwa sebesar 5 miliar rupiah. Selain itu, jaksa pula menuntut Setia Novanto untuk dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Jaksa menilai faktor yang memberatkan Novanto antara lain tidak kooperatif selama pemeriksaan. Jaksa Wawan Yunarwanto menjelaskan bahwa Setia Novanto menerima komisi sebesar 7,3 juta US dollar untuk memuluskan pembahasan anggaran EKTP di DPR. Berdasarkan fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menerima pemberian fee seluruhnya berjumlah 7,3 US dollar, ujar Jaksa Wawan. Perinciannya, Novanto menerima uang dari Madaoka Masagung sebesar 3,8 juta US dollar dan uang yang sebesar 3,5 juta US dollar diterima dari Irianto Hendra Pambudi Cahyo, serta menerima 1 jam tangan merek Richard Mille seharga 135.000 US dollar, kata Wawan. Selain itu, terdakwa bersama-sama yang lain melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri. Dalam fakta persidangan yang terungkap dari keterangan 81 saksi, 9 ahli terdakwa, dan barang bukti, jaksa menilai Setia Novanto menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya sebagai Ketua DPR dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sebagai Ketua DPR, Novanto menyalahgunakan wewenang untuk memastikan usulan anggaran proyek penerapan KTP elektronik yang bernilai 5,9 triliun rupiah itu lolos di DPR. Novanto juga disebut meminta pengusaha yang mengerjakan proyek KTP elektronik untuk memberikan komisi sebesar 5% untuk para anggota DPR RI di Komisi 2. Itu contoh kasus dari pelanggaran etos kerja dalam Islam terkait tindak pidana korupsi pada dana EKTP. Oke, masih di pelanggaran etos kerja dalam Islam, yaitu korupsi dana EKTP. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyelesaian kasus. Di sini Jaksa Eva Justisia membeberkan fakta penyalahgunaan wewenang dan kedudukan Setia Novanto sebagai anggota DPR, yang semestinya beliau memiliki fungsi pengawasan malah ikut serta dalam tindakan pidana korupsi. Dan beliau memanfaatkan kedekatannya dengan seorang pengusaha, yaitu Andi Tarogong, untuk memuluskan pembahasan pengadaan KTP elektronik. Dan selanjutnya pembahasan penyelesaian kasus. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada penyelesaian kasus, di mana Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor menyatakan
Setia Novanto terbukti bersalah dalam kasus korupsi, yaitu korupsi EKTP yang merugikan negara lebih dari 2,3 triliun. Hukuman penjara yang dijatuhkan sedikit lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, yaitu penjara 16 tahun. Uang pengganti yang harus dibayarkan yaitu sebesar 7,3 juta US dollar dalam kurs terbaru setara dengan lebih dari 101 miliar. Jika Setia tidak membayar uang pengganti itu, kata Ketua Majelis Hukum yaitu Yanto, harta benda Setia akan disita untuk memenuhi hukuman itu. Yanto pun berkata, kalaupun harta Setia tidak cukup, mantan ketua DPR itu harus menjalani pidana penjara tambahan selama 2 tahun. Adapun pencabutan hak politik Setia selama 5 tahun, artinya selama 5 tahun sejak menyelesaikan masa hukumannya di penjara nanti, Setia Novanto tidak boleh memilih atau dipilih atau menduduki jabatan publik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari kami adalah bahwa bekerja adalah amal soleh. Bila bekerja itu amal soleh, maka kerja adalah ibadah. Jika kerja itu ibadah, maka kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan. Kerja seseorang muslim tidak hanya bekerja demi mencapai manfaat komunitas manusia, tetapi wajib ia bekerja untuk kemanfaatan seluruh makhluk hidup. Terima kasih. Ya, dari kasus di atas kita mempunyai saran. Dalam bekerja kita harus menerapkan prinsip-prinsip etos kerja, salah satunya al-salah atau baik dan manfaat. Di mana ketika kita bekerja, diberi tanggung jawab dan harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika kita dipercaya sebagai wakil rakyat, harusnya kita bermanfaat bagi orang banyak. Di dalam ciri-ciri etos kerja Islam juga terdapat poin kejujuran, di mana seseorang yang bekerja harus menerapkan kejujuran. Karena dalam Islam, semua yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Ingat surat Az-Zalzalah 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan juga ada poin komitmen yang terdiri dari akidah, akad, dan itikad. Seorang pekerja atau perwakilan rakyat pada kasus di atas seharusnya memiliki komitmen untuk bekerja dengan baik sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Ya, mungkin itu saran dari kita. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.